Amin. Tepuk tangannya meriah buat Yesus Kristus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom Aleihim. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat dan yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Siapa yang sepanjang minggu ini mengalami banyak mujizat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Selayaknya kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Pagi ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema kuasa kebangkitan Yesus. Kita buka Alkitab kita Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 11. Inilah puncak daripada iman kekristenan kita. Anda mengenal Tuhan kita punya kuasa, punya otoritas, punya kesembuhan dahsyat. Itu luar biasa. Anda mengenal Yesus kita telah mati di kayu salib, darahnya dicurahkan. Dan dia berkata sudah selesai, sudah genap, it is finished, tetelestai. Luar biasa. Tapi Anda harus tahu Yesus yang mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Membuktikan dia bukan sekedar guru, nabi, rasul. Tapi dia adalah raja segala raja. Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, tidak seorang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang memilih hidupnya dan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Paulus yang dulunya namanya Paulus menyampaikan apa yang dia rindukan. Apa yang puncak sejati iman kekristenan yang sejati. Pengiringannya kepada Yesus adalah Filipi 3. Ayat 10 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama. Yang dalam bahasa Indonesia membaca dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Inggris membaca dalam bahasa Inggris. Yang bahasa yang lain dalam hati saudara. Filipi 3 ayat 10 dan sampai ayat 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati yang percaya firman Tuhannya. Dan amin sama-sama katakan. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kasih Tuhan Anda dan saya harus tahu. Ikut Yesus bukan sekedar ikut agama. Ikut Yesus bukan sekedar menjalankan kebiasaan-kebiasaan ritual agama. Yesus tidak pernah datang mendirikan sebuah agama. Tapi Yesus datang mendirikan kebenaran yang sejati atas dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Karena agama adalah usaha orang mencari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dan tidak pernah menemukan Tuhan. Tapi ketemu yang lain saudara. Tetapi kekristenan bicara bukan manusia yang mencari Tuhan. Tapi Allah yang mencari manusia. Mengambil rupa sebagai seorang manusia biasa. Dia lahir di sebuah kandang yang hina. Dia lahir di sebuah tempat yang terendah menurut ukuran manusia. Saya tahu saudara semua pernah alami. Mungkin dulu waktu Anda kecil, Anda punya orang tua miskin menderita. Indonesia banyak sekali keluarga-keluarga miskin. Tapi saya setiap kali ke desa-desa di pedalaman saya tanya apakah Anda pernah melahirkan anakmu di kandang binatang. Dan box bayinya kandang binatang atau tempat palungan makanan. Tidak seorang pun mengatakan demikian. Karena sesusah menderita mereka tidak pernah mereka menaruh anaknya di kandang binatang. Dan mereka akan merawatnya dengan baik. Yesus Tuhan. Mau turun dari surga yang mulia ke tempat yang paling rendah, titik nadir yang terendah. Dan dia lahir di sebuah kandang Bethlehem. Saya melihat setiap kali saya ke Bethlehem, khususnya di Nativity Church. Saya dapat kesempatan 30 kali lebih pergi ke tanah perjanjian, saudara. Saya suka, saya senang sekali karena firman itu bukan sekedar sebuah cerita dongeng, tapi sebuah fakta-fakta sejarah.
Saya waktu setiap kali ke Community Church atau gereja Bethlehem, gereja itu dibangun oleh Ratu Helena dan satu-satunya pada perang salib. Dan selama sejarah tidak pernah dihancurkan, tetap berdiri. Karena ternyata digambar di atas ada gambar 3 orang Majus dari timur. Waktu tentara perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin menghancurkan gereja-gereja yang lain waktu sampai ke Bethlehem. Mereka melihat ini tempat tidak bisa dihancurkan. Karena ada gambar daripada 3 orang Majus, tokoh-tokoh raja-raja dari timur. Mereka saja datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Sehingga kalau mereka saja datang, nenek moyang kita ke sini menyembah Yesus itu. Apalagi kita tidak boleh menghancurkan. Sejarah mencatat sampai detik ini, gereja itu tidak pernah dirusak dan dihancurkan. Original adalah gereja yang berabad-abad. Bahkan mungkin 1000 tahun lebih telah berdiri. Tapi dalam gereja itu saudara-saudara, ada sebuah cave atau sebuah gua. Gua itu adalah gua di mana tempat Yesus dilahirkan. Dari perawan Maria. Wow, saya punya guide, teman baik saya orang Palestina, Kristen. Saya teman baik wali kota Bethlehem yang adalah orang Palestina tapi Kristen cinta Tuhan. Kami panggil dia beberapa kali ke Indonesia bersama Pak Gilbert, saudara-saudara. Dia pelayan di Indonesia dan dia melayani di Indonesia dan dia bersaksi tentang bagaimana kekristenan yang ada di Bethlehem. Mereka bisa bertobat terima Yesus karena mereka adalah generasi-generasi yang bisa saksi nyata. Para gembala-gembala di padang Bethlehem, di padang Efrata yang menyaksikan bagaimana paduan suara dari surga itu ada. Dan mereka menjadi saksi nyata nenek moyang mereka. Bagaimana Yesus lahir di kandang Bethlehem. Guide saya, teman baik saya menunjukkan sebuah data. Bahwa titik koordinat di mana Yesus lahir. Itu tepat dan dinubuatkan. Ribuan tahun dalam kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Anda dan saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan yang nyata. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Hari ini Anda dan saya harus mengerti bahwa ikut Yesus bicara soal Anda dipilih oleh Tuhan. Karena engkau yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saudara. Ngomong kanan kiri saudara, ngomong. Anda orang pilihan Tuhan, ngomong. Anda orang pilihan Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Saya lihat ada yang cuma. Ngomong dong. Ngomong. Anda orang pilihan Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Nah, tempat yang paling saya senang adalah berikutnya. Yaitu di mana kubur Yesus yang kosong. Wow. Yesus pernah mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan. Dia dikuburkan. Tapi hari Minggu, hari pertama minggu itu atau hari Minggu tepat. Dia bangkit dari kematian. Kenapa orang Kristen kebaktiannya hari Minggu? Bukankah hari Sabat itu hari Sabtu? Kita kebaktian hari Minggu karena kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Gak ada yang amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus tuh. Paulus berkata yang kuhendaki adalah mengenal dia. Mengenal dia. Mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitan. Wow. Semua katakan wow. Nah cocok. Karena wow Indonesia beda dengan wow Amerika. Nah, diterjemahkan betul saudara-saudara. Nah, Anda dan saya harus mengerti saudara. Bahwa kebangkitan Yesus ada membuktikan. Bedanya dia dengan semua tokoh agama di dunia ini. Bedanya iman dalam Yesus dengan iman semua yang lain. Semua tokohnya pernah ada. Semua tokohnya pernah hidup.
Tapi semua mati dan kuburnya masih ada, tulang belulangnya masih ada. Tapi hanya satu kubur yang kosong, yaitu kubur Yesus. Karena dia sudah bangkit, dia hidup. Mengapa Paulus berkata? Coba kembali ke poin saya. Mengapa dia berkata yang kukehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Semua katakan sama-sama dengan saya. Kuasa kebangkitan Kristus. 1, 2, 3. Kuasa kebangkitan. Sekali lagi. Kuasa kebangkitan. Sekali lagi. Kuasa kebangkitan. Ada apa dengan kuasa kebangkitan Yesus? Anda harus sadar. Paulus yang bertobat jadi jadi rasul yang terbesar. Dan dia menulis perjanjian baru terbanyak adalah seorang rasul yang dulunya adalah penjalan agama Yahudi yang saleh. Bahkan saking salehnya dia anggap kekristenan adalah ancaman. Dia bunuh dan penjarakan banyak orang Kristen. Dan dia tahu Yesus. Tapi dia tidak tahu selubung itu masih menghalanginya. Tapi dalam kebenciannya, dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia mungkin telah bunuh banyak orang Kristen. Tapi Anda harus tahu. Dia telah penjarakan banyak orang Kristen. Kekristenan ini tidak lepas dengan namanya aniaya. Yang mengerti katakan amin. Karena ikut Yesus, kau harus bayar harga. Kau harus sangkal dirimu tiap hari. Dan pikul salibmu tiap hari. Saya senang Anda bisa ibadah dengan luar biasa. Tapi di Indonesia tiap hari harus bertaruh nyawa kami untuk memberitakan Injil, saudara. Kami ini, nama-nama kami ada daftar list. Jaringan-jaringan garis keras. Untuk sewaktu-waktu kami bisa diambil dan dibunuh, saudara. Saya 2 kali mau dibunuh demi Injil, saudara. Tapi saya mau katakan buat Anda. Hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Orang sebaik ini ngapain mau dibunuh, saudara? Rugi mereka, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan buat Anda. Tidak akan selai pun rambut akan tanggal tanpa seizin Tuhan. Saya pernah alami waktu saya pelayan di pedalaman Kalimantan, saudara. Waktu saya direncanakan mau dibunuh yang pertama. Mereka marah besar. Karena satu kampung itu mulai bertobat terima Yesus orang suku Dayak. Saya buat kebaktian di sebuah rumah. Dimulai 5 orang, 7 orang. Dalam 1 minggu itu berledak menjadi hampir 200 orang. Dari rumah itu sampai ke tenda-tenda di luar, saudara. Anda tahu? Itu orang-orang yang pengaruh di sana marah. Kami kebaktian malam itu, mereka kepung itu tempat. Dan mereka sepakat. Malam itu saya kebaktian. Waktu mereka tidur. Kami akan serbu rumah itu. Dan kami akan bunuh pendeta yang gemuk itu. Mereka sudah siapkan pisau. Dia siapkan mandau. Saya nggak tahu, saudara. Memang kadang-kadang kita nggak perlu tahu, saudara. Kalau tahu kita menyelamatkan diri dan kabur, saudara-saudara. Jangan sok-sokan hebat dan mampu berkata, wah saya sakti. Nggak. Saya manusia biasa sama saudara. Nah makannya nasi kuning, saudara. Nasi goreng, capjai, kolubak, koluki, dan kolonyet, saudara-saudara. Yang menerjemahkan tiap kali saya khotbah bingung, saudara-saudara. Cuma dia selalu berkata, kalau semua ketawa, time is loving, saudara. Apa ibu sekalian kasih Tuhan. Saya nggak tahu kalau waktu itu mereka sudah marah besar karena banyak yang kami baptis, saudara. Saya pernah baptis sebedalaman, saudara. Satu kecamatan bertobat. Kayak baptis saudara-saudara dengan rombongan saya. Di sungai saudara. Itu hampir 715 orang. Habis baptis suku-suku Dayak. Karena apa? Kepala sukunya bertobat. Kepala sukunya terima Yesus. Dan dijamah Tuhan. Nanti saya cerita berikutnya saudara. Anda tahu waktu kami dikepung di desa itu saudara. Apa yang terjadi? Kami tidur. Nyenyak. Tiba-tiba saudara. Suara teriakan orang banyak. Mengepung itu rumah. Dan mereka serbu rumah itu saudara. Kami lagi tidur nyenyak. Bukan tidur-tidur ayam. Chicken sleep saudara-saudara. Tapi tidur nyenyak. Mereka serbu. Teriak saudara. Dia ikat kepalanya dengan ikatan kain merah. Dan keluarkan mandaunya. Mereka kalau udah keluarkan mandau tidak ada pantang itu mundur saudara. Mereka harus potong kepala. Mereka harus ambil belah dadanya dan makan jantungnya. Anda tahu di Kalimantan masih banyak orang kanibal, saudara. Kalau mau datang ke sana, saudara-saudara. Saya kenalkan Anda dengan orang-orang itu. Saudara.
Singkat cerita saudara. Akhirnya saudara mereka serbu ke rumah kami. Tiba-tiba mereka menyerbu, mereka terpental. Mereka menyerbu dekat pagar terpental saudara. Mereka ketakutan saudara. Dan akhirnya pagi-pagi benar. Toko mereka mengetuk pintu di mana kami tinggal. Dan mereka datangi kami dan berkata begini. Tolong Pak Pendeta. Sakti Anda lebih hebat ilmunya dari kami. Saya tanya kenapa saya tidur nyenyak kok sakti apa? Oh saya ini kalau tidur waduh bunyinya keras saudara-saudara. Berdiri aja, hidup aja, sehat aja suaranya keras. Apalagi tidur saudara. Anda tahu kan ada pria-pria kalau tidur kan bunyi snoring, ngorok. Saya ini pernah ketemu orang sudah tidur di pertemuan pendeta-pendeta, banyak pendeta saudara. Pendeta kalau tidur saudara-saudara ngorok juga. Saudara. Dari Sumatera sampai Papua saudara itu 20 orang. Berlomba-lomba. Yang tertawa itu pelaku dan korban saudara. Ngoroknya macam-macam saudara. Saya paling gak tahan itu orang Papua kalau ngorok saudara. Itu kayak AC window yang rusak saudara. Gitu saudara. Yang tertawa itu pelaku dan korban saudara. Oh paling gak tahan kalau mereka lagi gigit giginya. Itu perut bisa begini. Tapi it's okay. Saya tanya, datangin saya dan ngomong begini. Ilmu apa yang kamu miliki? Kami serbu sampai ke rumahmu. Yang kemana kamu tinggal. Sampai ke pagar, kami terlempar. Kami ke pagar, kami terlempar. Saya lihat keluar. Beberapa orang tergeletak di depan pagar. Dan kepala suku itu ngomong, Pak. Kami mau ikut Tuhan yang kau sembah. Kami mau ikut Raja yang kau sembah. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Akhirnya kepala sukunya bertobat. Semuanya bertobat. Saya mau dibunuh yang kedua di sebuah daerah yang lain di Kalimantan Tengah. Jadi KKR di sebuah kampung pakai balai desa. Kalau mereka lagi manifestasi itu orang-orang itu ada yang manifestasi seperti buaya, ada yang manifestasi seperti ular. Bayangin tubuh kayak begini masuk kursi bisa blik 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 gitu saudara. Itu kan gimana caranya saudara-saudara? Saya nggak ngerti saudara-saudara. Nggak perlu kasih tahu saudara-saudara. Nah, kalau manifestasi itu orang-orang Dayak itu nempel di dinding saudara. Kayak cicak, makanya mereka naik pohon 15 meter, 20 meter tuh enak. Ole alio. Anda tahu? Saya coba naik pohon yang besar itu sudah di hutan Kalimantan. Saya coba naik 2 meter. Gemetar saudara-saudara. Mereka bisa naik. Jadi Spiderman itu bukan gaya Amerika. Itu gaya Dayak saudara-saudara. Dia naik. Jadi waktu kami doakan manifestasi dia nempel di dinding. Tok, 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 tok. Begitu saudara. Kami keluar. Dalam nama Yesus. Roh cicak keluar. Pak. Saudara-saudara. Keluar. Tok, tok. Saudara. Tapi yang heran gak ada yang kepalanya benjol saudara-saudara. Gak ada kepalanya yang retak. Gak ada saudara. Anda harus ngerti saudara-saudara. Roh Kudus yang di dalam kita. Ada kuasa kebangkitan Yesus. Yang telah membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Diutus tinggal dalam saudara dan saya. Dan engkau punya kuasa yang lebih daripada semua kuasa di dunia ini. Sebab roh yang di dalammu. Lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mau katakan saudara, tiba-tiba saya KKR di sana. Kepala sukunya marah saudara. Karena gedung balai pertemuan itu penuh. Hampir 400-500 orang sampai di luar saudara, karena 800-an yang datang tidur di luar. Dia terkenal tukang telu dan santet. Santet itu makanan dekat sate saudara-saudara. Santet itu adalah telu. Orang kalau disantet muntah darah.
Anda harus pernah tahu, kami punya gubernur yang jenderal. Pernah satu kali disantet sama orang ini, saudara. Ini kepala suku terkenal, saudara. Jenderal bintang 2, dia jadi gubernur. Karena dia geser makam orang Dayak, dia langsung ngomong gini. Dalam waktu 3 hari kamu tidak akan hidup lagi. Besoknya dia main tenis, saudara. Lagi siang, bolong. Maksudnya panas, lagi main tenis. Tiba-tiba ada guntur, petir. Itu jenderal lagi main tenis, gubernur itu. Kena petir. Sanggup mati. Di lapangan tenis. Ini orang ini betul-betul bukan biasa. Punya kuasa. Tapi dia tidak maha kuasa. Karena Yesus yang maha kuasa. Roh Kudus yang maha kuasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Saya punya wali kota yang beberapa wali kota yang lalu di kota kami. Pangkatnya kolonel. Sampai sekarang dikasih, karena dia udah meninggal, dia dikasih anumerta menjadi sebuah jalan. Namanya Seribu Denius, saudara. Dia tahu kolonel ini, saudara-saudara. Kusur makam juga. Orang ini juga kasih tahu, saudara. Kamu tidak akan hidup dalam 2 minggu lagi. Betul. Mendadak, saudara. Tengkorak kepalanya. Jadi lembek seperti gudir, saudara. Dan maaf, tubuhnya tidak bisa lagi kena kain sedikit pun. Kulitnya kalau kena itu kain, lengket, saudara. Dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jerman, dibawa ke Jepang. Dokter sana bingung, ini tengkorak kepala kok bisa lembek kayak gudir, saudara-saudara. Itu dikasih apa, saudara-saudara? Saya sempat doakan beliau, meskipun dia tidak seiman dengan kita. Orang yang sama, datang waktu saya KKR, di sebuah kampung itu. Dan dia peluk saya dari luar. Dia santet saya dari luar. Anda tahu? Ini penting, saudara. Anda dan saya harus tahu bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh apapun. Itulah kuasa yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama tinggal dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, saudara. Orang itu telu dan santet saya dari luar. Saya waktu naik ke mimbar saya selalu berdoa. Jadi waktu saya naik ke mimbar, ini mimbar dari kayu. Saya mau khotbah, diterjemahkan bahasa Dayak. Saya khotbah, haleluya. Oh enak, sudah khotbah bahasa Indonesia terjemahkan bahasa Dayak. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, PJTH. Saya senang Tuhan tugaskan saya ke Kalimantan, saudara. Saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Istri saya, anak-anak saya 3 itu tahu persis. Kami pernah alami, saudara-saudara, lagi makan di sebuah rumah makan seafood, ikan bakar. Itu gelas, siang bolong. Gelas yang dipakai anak saya, Gaby. Itu gelas anti pecah. Tiba-tiba waktu selesai kami berdoa, itu gelas bisa meledak. Anda bisa bayangkan itu gelas itu meledak. Isinya teh. Manis bisa meledak. Dan itu pecahan-pecahan kaca. Saudara. Anda bisa bayangkan itu kalau pecahan kaca menyebar semua. Kami sekeliling meja makan itu. Tapi ajaib Tuhan. Tidak selai pun pecahan kaca itu kena ke kami. Satu pun. Saya percaya Roh Kudus. Kuasa nama Yesus melindungi kita. Saya kaget itu meja penuh, saudara. Dengan kaca itu. Pecahan gelas itu. Dan saya tahu itu gelas gak mungkin pecah, saudara. Tapi di dinding itu nancap kaca-kaca itu. Anda tahu? Tuhan izinkan itu semua terjadi. Bukan saya hebat. Bukan Anda hebat. Tapi Roh Kudus yang di dalam. Kuasa kebangkitan Yesus yang di dalam itu yang hebat. Orang ini santet telu. Dia keluarkan santet telunya. Saya pas mau naik, mau doa. Tiba-tiba saya lihat gelap, saudara. Ada attack, ada serangan. Saya doa bahasa. Perhatikan baik-baik, saudara. Jangan anggap remeh doa bahasa. Doa bahasa roh itu adalah bahasa surgawi yang membuat Anda, Roh Kudus bekerja aktif dalam hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda alami tekanan apapun, kalau Anda alami bahaya apapun, jangan teriak, cilaka, cilaka, cilaka. Jangan cilaka betul, saudara. Anda harus teriak, the blood of Jesus
darah Yesus. Kalau bila perlu, kalau Anda alami tiba-tiba saudara, sebut bahasa. Orang apa? Saya bahasa. Saya bahasa. Setelah saya doa bahasa, itu langsung ternyata detik yang sama, orang itu santet saya. Yang mau saya mati. Anda tahu? Dia terlalu lagi mental. Dia terlalu lagi mental. Terakhir dia terlalu yang keempat. Hantam tubuhnya sendiri. Dia tergeletak di luar. Wah! Dan muntah darah. Keluar darah dari telinga. Keluar darah dari hidung. Saudara. Dan orang ini terkapar di luar. Waktu saya khotbah terus saya gak tahu peristiwa itu. Orang ribut di luar. Karena orang tahu ini kepala dukun, kepala suku di sana yang cukup sakti. Tetapi sakti manusia. Tuhan yang kita sembah, Yesus Roh Kudus, lebih dahsyat, lebih luar biasa dan dahsyat. Sorak-sorak yang paling meriah, sorak-sorak yang paling meriah. Saya saudara dia mengatakan demikian. Saya atakol, saya khotbah, siapa yang mau terima Yesus? Orang yang dari belakang itu lari ke depan. Setelah dia tergental, dia dibangga, orang dia lari ke depan. Maaf, tubuhnya bertato semua. Jadi Anda kalau bertato, Anda bukan orang modern. Orang Dayak sudah bertato ribuan tahun yang lalu. Anda kalau pakai anting bukan orang modern. Anda tahu orang Dayak itu makin tahun tambah anting karena emasnya. Setelah mereka mendulang ditambah emasnya, saudara-saudara. Telinganya panjang, telinganya panjang. Jadi anting itu bukan modern. Tetapi orang pedalaman, saudara-saudara. Yang gak ngerti ya sudah, saudara-saudara. Singkat cerita, saudara-saudara. Ya maju terima Yesus. Saya tanya, kenapa kamu mau terima Yesus? Terjemahkan sama penerjemah saya. Saya lihat kamu dan penerjemahmu. Saya sangat, saya marah sama kamu. Saya teluk. Dia cerita, gubernur saya bunuh, bisa. Wali kota saya bunuh, bisa. Dan waktu saya teluk kamu. Itu tiba-tiba mental dan kembali ke saya. Dan saya ngomong begini, ilmu apa yang dimiliki pendeta itu? Kok dia lebih sakti dan hebat dari saya? Saya kaget, saudara. Saya gak lihat lewat dia ngomong begini. Saya lihat Anda berdua di mimbar dibungkus warna selaput warna merah darah. Dia tanya, itu ilmu apa? Saudara. Saya baru ingat. It's the blood of Jesus Christ. Ini darah Yesus Kristus yang menjaga. Dan dia ngomong begini, sebelah kanan, sebelah kiri Bapak. Saya lihat orang tinggi besar. Dengan tubuh bercahaya. Dan bawa pedang yang menyala-nyala. Saya noleh kanan kiri, saya gak lihat apa. Tapi Alkitab berkata, malaikat Tuhan diperintahkan menjaga seling orang-orang yang mengasihi. Akhirnya dia berteluk lututnya dan mengaku Yesusan dan bertobat. Anda tahu, dia terima Yesus. Dia bertobat. Selesai bertobat, saya tantang, tolong serahkan berhala-berhalamu, saya mau bakar. Saya datang ke rumahnya saudara. Karena di kampung tidak ada mobil pick up atau mobil box. Yang ada yaitu gerobak sapi. Tidak banyak, 4 gerobak sapi saudara. Itu semua berhala-berhala mantra dan lain yang buat bulu kuduk saya berdiri. Ada 24 tengkorak kepala manusia asli. Saya tanya ikin dasi sopor. Bahasa Ibrani saya terjemahkan. Itu kepala siapa ya? Saya tanya sama kepala suku, ini kepala siapa? Di mereka ini punya perjanjian darah dengan iblis dan Lucifer. Tiap tahun istrinya gak banyak, istrinya 21. Ingat, iblis itu begitu. Dia pencuri, pembunuh, dan peminasa. Tiap kali istrinya melahirkan anak perempuan, diambil, disembelih, saudara. Dan kepalanya ditaruh di tempat persembahan itu, dibiarkan kering. Dan dagingnya mereka potong-potong. Dibagi satu kampung untuk dimakan. Di persembahan. Itu saya berkuduk, saudara-saudara. Di kepala 24 berarti dia potong kepala. Karena tiap kali dia persembahkan anaknya, ilmunya tambah. Kesaktiannya tambah. Tapi hari itu mereka serahkan semua. Kami bakar habis, saudara. Kami musnahkan habis. Anda tahu Tuhan luar biasa. Sekarang kartu kampung itu
kampung sekali kebaktian, 1.100 orang lebih. Karena satu kampung itu menyembah Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai yang paling meriah, lebih meriah lagi bagi Yesus. Yang percaya katakan amin. Kenapa Paulus berkata yang kukehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan itu yang menjamah Saulus. Dan berjalan ke Damsyik dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia terlempar. Dan dia dengar suara Saulus, Saulus mengapa kau aniaya aku? Saulus, Saulus mengapa kau membunuh aku? Dia berkata, kamu siapa? Dia melihat kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan itu yang mengubahkan hidup Paulus. Yang dulunya Saulus, seorang yang membenci Yesus, menjadi Paulus, seorang rasul yang mencinta Yesus. Hari ini kalau engkau mau terima kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus akan mengubah hidupmu, akan membaharui hidupmu, menjadi orang yang mengasihi Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara, Tuhan mau. Jangan pernah kita bermainkan kuasa kebangkitan Yesus. Karena kita berkata begini, barang siapa menolak Bapa diampuni. Barang siapa menolak anak diampuni. Barang siapa mendukakan Roh Kudus tidak akan diampuni. Saya mau katakan buat Anda harus buka hati. Ikut tuntunan Roh Kudus. Karena waktu Anda izinkan Roh Kudus bekerja, itulah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dia bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Hari ini saudara-saudara saya mau katakan buat Anda. Bagaimana hidup kekristenan kita berubah. Anda bukan lagi hidup dalam agamawi. Tapi Anda hidup bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau hidup bersama Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu seperti Yesus yang hidup. Ada orang ngomong begini, Pak. Suami saya kok gak berubah-berubah ya Pak. Kalau di gereja haleluya, keluar gereja haleluya, di rumah halilintar Pak. Ada istri, suami saya ngomong, Pak istriku gak berubah-berubah ke gereja. Shalom, shalom, shalom. Keluar gereja di rumah. Emang sih sebuah buku ngomong begini, wanita sama pria itu berbeda. Wanita itu tambah usia, maka otaknya memproduksi hormon perbendaharaan kata makin tahun makin banyak saudara-saudara. Tapi pria tambah tahun memproduksi otaknya hormon membuat kosakata berkurang. Makanya ada suami, itu buku itu ngomong begitu. Tapi dalam rumah tangga itu ada pepatah mengalah itu indah. Mengalah bukan kalah. Bahasa lebih mantapnya sing waras ngalah. Saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Kenapa ada suami istri ributnya melulu saudara? Maaf. Ributnya enggak level. Enggak kelas. Ributnya soal belok kiri belok kanan. Aduh. Mau belok kiri belok kanan mau muter-muter kan enggak masalah saudara-saudara. Anda kan bukan lagi dua tetapi satu. Soal makan rawon sama makan saudara-saudara. Nasi kuning aja ribut. Apa yang susah-susah? Saya ini dapat hikmat Tuhan. Punya anak 3 ini saudara-saudara. Yang satu suka ayam. Yang kedua suka daging. Yang ketiga suka sayur. Bingung kan? Kalau lagi makan siang. Mau makan mana nak? Sana. Dapat hikmat Tuhan. Gampang. Food court. Semua tersedia saudara. Mau makan daging-daging, makan ayam-ayam, mau makan sayur-sayur, saudara. Yang percaya katakan amin. Kita ini bukan manusia kebal dosa. Tapi yang kedua, kalau Roh Kudus memenuhi Anda, kuasa kebangkitan memenuhi Anda, bukan membuat Anda hidup dalam kebenaran. Tetapi yang kedua, membuat Anda hidupmu diubah. Ini kesaksian seperti Yesus yang hidup. Yang percaya katakan amin. Maaf ya saudara. Anda bisa tanya istri saya, Bu Poni. Saya ini dulu waktu dapat dia, saya ini laki-laki yang paling gak romantis. Saya ini kalau dulu nembak langsung, kau mau pacaran sama aku? Itu wanita takut sama saya saudara. Ini pria apa preman ini saudara.
Tapi setelah menikah, lama-lama Roh Kudus bekerja, sifatnya dirubah, saudara. Ya, jadi romantis begitu. Ya. Coba tanya Bu Poni, tambah tahu tua, bukan tambah nggak romantis. Ada suami istri, tua Pak, pegang-pegang nggak ono UAT Pak. Ngapain pegang lu? Ini penting saudara. Kita harus tahu. Kalau kita ini makin dekat dengan Tuhan. Anda akan jadikan pasangan Anda. Istrimu, suamimu. Adalah milik kesayangan Tuhan juga. Yang Tuhan beri buat kita. Oh, wanita itu kalau dipuji bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak dengar baik-baik. Pria itu kalau memuji istrinya harus puji dengan tulus. Jangan puji kalau ada maunya. Banyak pria ada maunya baru puji. Sayang kamu cantik. Sayang gombal mau. Puji itu dengan tulus. Bangun pagi setelah puji sembah Tuhan. Cobalah cium pipi kiri istrinya. Cium pipi kanan istrinya. Cium jidatnya. Sayang I love you. Kamu tambah cantik aja. Langsung dia. Masa. Wanita itu suka dipuji bapak-bapak. Jangan dikasar. Percayalah. Kalau kamu bisa puji istrimu. Karena kamu suka memuji Tuhan. Kalau kau bisa puji Tuhan, kau bisa puji istrimu. Ada istri-istri memang Pak, heran ya. Ada suami yang gak kenal Tuhan, diam-diam ketemu saya ngomong begini. Pak saya mau istri saya kenal Tuhan Pak. Tapi dia kalau aktif-aktif Pak. Tapi kalau di rumah Pak, waduh semua salah Pak. Melek motor sampai itu. Susah Pak, gimana caranya untuk memberhentikannya? Terus saya tanya, Pak berhentikan gimana? Ya, saya kabur Pak. Pulang, tambah lagi Pak. Jangan, jenis ini hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Dalam hidup keluarga itu ada yang namanya memberi dan menerima. Yang mengerti katakan amin. Yang amin cuma sedikit. Yang lain aman-aman aja. Yang belum menikah. Nanti kau kalau udah menikah kau rasakan apa yang saya khotbahkan. Waktu masih pacaran kan romantis bunga. So sweet. Tapi nanti kalau sudah nikah, apakah masih ada bunga? Oh, wanita suka bunga. Bunga kembang asli. Termasuk bunga bang, saudara-saudara. Yang ketiga, kalau Anda mengerjakan kuasa kebangkitan Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup Anda. Anda akan menghasilkan buah roh. Anda akan menghasilkan buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apa? Kebaikan, apa? Kelemah lembutan, apa? Kesetiaan dan penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri di belakang? Karena penguasaan diri sama dengan rem. Banyak orang bisa baik, tapi tidak punya penguasaan diri. Tapi ada orang punya kasih. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Proses untuk mengasihi itu belajar. Proses untuk lemah lembut itu belajar. Jangan salah ya, oh Pak harus lemah lembut ya. Kalau gitu Pak, saya mau jadi lemah lembut. Jadi kalau ngomong, salam apa kabar? Selamat datang. Itu bukan lemah lembut, lemah gemulai. Bahaya saudara. Lemah lembut bicara soal hati. Sikap hati yang mau dilembutkan oleh Roh Kudus. Buang kesombongan, buang ego kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus dibangkitkan. Dan kuasa kebangkitannya itu mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Kuasa kebangkitannya mengubah saudara dan saya itu Roh Kudus yang dienggal dalam hidup saudara dan saya. Kalau Anda undang Roh Kudus dalam hidupmu hari ini,
tidak akan sama lagi. Hidupmu pasti menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dari satu keajaiban pada keajaiban yang lain. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita baca Yohanes pasal 3. Saya digerakkan Tuhan baca ini. Yohanes pasal 3. Tolong ayat Alkitab dibantu saya. Di luar PowerPoint. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yesus sendiri berkata kepada Nikodemus. Tokoh besar orang agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 3. Ya, 3, 4, 5. Tapi saya mau saudara-saudara, ya 3 mulai. Nanti ayat 5 sebetulnya intinya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat yang kelima jawabannya. Kita baca 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri mengatakan seorang tidak dilahirkan kembali dari air, baptisan air, dan dilahirkan dari roh, baptisan Roh Kudus. Maaf, bukan kata Pak Samuel. Karena Pak Samuel, Pastor Samuel bisa salah. Ini kata Yesus dan tidak pernah salah. Kalau Anda tidak dibaptis dari air dan roh, maaf, kau tidak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya Tuhan mau ngomong gini. Hidupmu bisa jadi Kristen yang sejati, bukan Yesus yang sejati. Kalau kau izinkan hidupmu dibaptis air, seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Kuasa kebanyakan bekerja. Fungsi Roh Kudus itu apa sih, saudara? Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. 3 Tritunggal menjadi 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jika dia masuk dalam hidup saudara. Memenuhi saudara. Memeterai hidup saudara. Yohanes pasal 14. Ayat 14. Dikatakan dengan jelas di sana. Yohanes pasal 14, saudara. Saya digerakkan Tuhan untuk bicara ini buat Anda. Saya mau firman Tuhan ini digenapi dalam setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Ayat 16, Yohanes 14 ayat 16 mulai. 1, 2, 3. Aku minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos. Supaya menyertai kamu apa? Selama-lamanya. 17, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah roh penolong. Semua katakan roh penolong. 1, 2, 3. Parakletos. Dan roh kebenaran. Kalau engkau izinkan Roh Kudus bekerja. Kadang-kadang kita gak ngerti apa yang sudah buat. Tapi dia akan menuntun dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Dari satu keajaiban pada keajaiban yang lain. Saya berdoa hari ini. Roh Kudus, roh kebenaran. Akan memenuhi kita semua. Saya tutup, tolong video disiapkan. Mari kita pandang salib Yesus, kita akan menerima perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus, saya akan membuka altar ini. Saudara-saudara yang mau dibaptis Roh Kudus, yang mau dipenuhi Roh Kudus. Yang mau menerima Roh Kudus datang dalam hidupmu, kuasa kebangkitan Yesus memenuhi hidup Anda. Saya akan buka altar ini setelah perjamuan kudus. Saudara, video ini saya tutup sebagai bukti kepada Anda semua. Kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar sebuah dongeng cerita, tapi punya bukti otentik. Ceritanya begini, ada Profesor Wade. Profesor Wade
ini adalah seorang ahli arkeologi dan ahli sejarah purbakala. Ia didapat tugas untuk mencari tabut perjanjian seperti ini. Yang asli. Karena kalau Anda belajar sejarah, tahun 70 Masehi tabut ini pernah hilang. Saudara. Waktu bangsa Israel diserbu oleh Romawi, Yerusalem dihancurkan dalam 3 hari. Karena Yesus pernah menangis, Yerusalem, Yerusalem. Dalam 3 hari engkau akan kuhancurkan. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali engkau. Semua itu hancur lebur bait Allah. Tapi tabut ini disembunyikan. Zaman Babylon, zaman Romawi dicari itu. Bahkan Adolf Hitler, kalau Anda pernah lihat film Indiana Jones. Itu sebetulnya fiksi tapi dikaitkan sejarah. Memang Adolf Hitler pernah cari tabut perjanjian itu. Mussolini juga pernah cari tabut perjanjian itu. Karena ada ekspedisi ke Yerusalem. Dan ke beberapa tempat yang lain. Mencari tabut perjanjian. Karena mereka percaya. Barang siapa pegang tabut perjanjian ini. Yang asli. Maka menguasai dunia ini dan menaklukkan seluruh dunia. Anda tahu? Tidak boleh dibuat duplikat. Harus yang asli, yang original. Yang pernah dibuat oleh Musa di padang gurun. Saya dapat kesempatan Temple Institute, saudara. Saya pergi ke Temple Institute adalah tempat dipersiapkan kembali bangun bait Allah yang ketiga. Bait Allah pertama dibangun hancur oleh Nebukadnezar. Bait Allah yang kedua dihancurkan oleh Romawi. Kemudian bukit di mana tempat bait Allah itu sekarang berdiri Dome of the Rock dan Al-Aqsa, saudara. Dan orang-orang Yahudi itu menyiapkan, saudara, yang ortodok. Mereka kumpulkan harta bertahun-tahun. Dan saya punya teman baik, Rabbi Goren, yang di Temple Institute, dia leader dari Temple Institute. Dia berkata demikian. Kamu sudah siapkan semua yang di bait Allah. Sekiranya kapan bisa membangunnya? Dan Alkitab ngomong kalau itu dibangun, Antikris akan muncul. Dan akan berkuasa di sana. Saya tidak bicara waktu, saat, dan jam. Tapi Anda harus makin tahu kedatangan Tuhan makin dekat. Yang mengerti katakan amin. Singkat cerita saudara-saudara. Yang begini mengutip kata Yesus. Yesus pernah berkata. 3 hari aku akan hancurkan bait Allah. Betul, tahun 70 Masehi. Jenderal Titus dan pasukannya menghancurkan bait Allah. Dalam 3 hari. Dan mereka berkata menertawai Yesus untuk ngomong gitu. Betul. Karena satu batu bait Allah itu beratnya hampir 21 ton. Temboknya. Tak bisa terbongkar. Saya pernah masuk ke dalam terowongan. Bermasalah. Di bawah dekat tembok ratapan itu saya masuk ke dalam. Saya temukan fondasi, saudara. Ditunjuk oleh guide saya. Ini tembok yang original. Yang pernah dibangunkan bait suci Salomo ribuan tahun yang lalu. Layak mereka berkata nggak mungkin. Tapi betul, sejarah mencatat tahun 70 Masehi. Waktu itu bait Allah dikepung oleh jenderal dan pasukannya. Akhirnya bait Allah dibakar karena terbuat dari emas dan perak dan tembaga. Itu emasnya meleleh sampai ke celah-celah batu itu. Betul. Tepat seperti Yesus katakan. Tidak satu pun batu bertumpu pada batu yang lain. Dia cungkel. Mereka hancurkan dan ambil emasnya itu. Ambil peraknya, ambil tembaganya. Dan cara semua isi bait Allah. Dan mereka berkata, kami udah siap membangun. Kapanpun kami akan membangun. Tapi kami tidak membangun dengan kekerasan. Karena waktu mereka mau bangun bait Allah itu, posisinya tepat. Di antara Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Itu persoalan akan pecah perang dunia ketiga, saudara. Mereka tidak akan menggunakan kekerasan, mereka akan berkata, saya akan berdoa. Sampai Tuhan sendiri yang merobohkan 2 tempat itu dengan gempa bumi. Begitu roboh, Yesus pernah berkata, 3 hari mereka akan membangun kembali. Kamu sudah siap knockdown semua. Begitu roboh karena gempa bumi, 3 hari bait Allah itu akan selesai. Tapi kami harus tunggu tabut yang asli itu. Profesor White yang video sebentar kita akan lihat. Dilakukan pencarian. Dan ternyata bait tempat
penyimpanan daripada tabut perjanjian ditemukan tepat di dalam makam Nehemia. Ada makam Nehemia, di belakang ada sebuah gua, dan gua itu ternyata tempat penyimpanan asli tabut perjanjian. Di atasnya adalah Golgota yang pernah jadi retakan. Darah Yesus dicurahkan di atas itu. Yang dahsyat saudara. Yang dahsyat saudara. Tabut itu ada. Karena ekspedisi itu ada catatan berikutnya. Bukan di video ini saya punya. Di lorong yang kecil itu gak bisa masuk orang dewasa. Dia utus seorang anak kecil dari seorang anak. Para arkeolog yang asisten daripada Profesor Wade ini masuk. Masuk ke sana mendekati itu tabut perjanjian. Dia lari tukang dan tidak berani lihat. Kenapa? Karena di samping kiri dan samping kanan tabut itu. Maka lihat dua tubuh bercahaya dengan pedang terhunus. Ada kerubim yang menjaganya. Ada malaikat Tuhan yang menjaganya. Believe or not is true. Kita akan lihat tayangan ini. Supaya Anda ngerti bahwa korban Yesus di kayu salib. Darahnya dicurahkan. Kebangkitannya diberikan. Karena Anda dikasih oleh Yesus. Silakan video. Tolong yang interpreter bisa bantu baca tulisan yang berjalan dalam bahasa Indonesia ini. Dua 20 abad kemudian sampai saat ini. Banyak tokoh mengendaki tabut ini karena kesesatan mereka percaya siapa yang memegang mereka memiliki kuasa ilahi. Antara lain Adolf Hitler, Mussolini pun. Temuan ini dicapai dengan awal menentukan kedalaman berapa tersembunyi berada di bawah tanah. Ini video The hope was to find a cave that might be down at the original ground level. And so the excavation began. Immediately in front of the cliff face, progressively deeper and deeper. Well, it was not long before there were uncovered several niches resembling recessed bookcases. And as the digging went deeper, there were found to be 3 of these. As the digging continued down, there was exposed, about 14 feet below the niches, a bedrock. This was a ledge extended 8 feet, about 2.5 metres out from the cliff face. And as the overlay of earth was cleared away, there appeared set into the rock a square shape. It appeared to be a plug, a stone plug. On close examination, there were found to be 2 finger niches with which to pull it up. And under that plug was found to be a post hole going down over 0.5 metre, actually 23.5 inches deep into the rock. A square hole with a plug sealing it over. We have this plug in our possession. There were several objects in the chamber. Sebelah kiri itu ada These were lubang di covered mana over anak itu with masuk. black, dry rotted animal skins. Ada korban-korban binatang di situ. Were dry rotted wooden timbers. And on top of the timbers were stones. And Ron came along over the stones between them and the ceiling. He glimpsed a black Lihat di dalamnya ada sebuah stone kotak. case. It had a flat stone top
which was cracked completely in two. And there was Dan di found atasnya to ada be retakan a ke langit. crack in the ceiling. The crack was immediately above the Retakan crack itu in the lid tepat of the stone case. ditutup The kotak itu. crack came down through the rock, Tapi tepat di leapt atas as it langit were through the air, then sampai started again. ke atas. Sungguh Very, aneh. very odd. Dan waktu The diurut crack sampai ke extended atas, through 20 feet. panjangnya 6 20 kaki atau 6 of solid meter rock. batu gunung padat. The earth Kalau Anda shook baca Matius violently. 24 ayat 51, terjadi gempa pada waktu At the Yesus moment of disalib. Jesus' death, the rock was torn Saat open, kematian Yesus, and the blood came down out of his darahnya thigh, turun di sisi down itu. past his legs, down over his feet. Lewat telapak kakinya turun ke It bawah. poured into the cross hole Hingga keretakan and di batu. down through the crack in the rock that had been opened to receive it. Then straight Mengalir onto hingga the lid kotak of the batu stone itu. case. And it sprinkled onto the mercy Darah seat terpercik, darah inside anak that domba stone Allah case. di atas kotak The itu. mercy seat of the actual Ark Tabut of the itu, Covenant. tutup pendamaian ini And terbuka, how do we know that? terpecah. Because the crack has been closely examined, and it shows copious amounts of blood having flowed Ada down into it. jumlah darah yang mengalir cukup It's banyak. still there, Dan and it's darahnya, human blood. darah manusia masih ada di atas itu. My question is that you Profesor Wade said mengadakan that you seminar. had the blood of our Lord Dan examined by ditanya, the Israelis. That's bagaimana correct. dalam What's darah their itu? determination of that? Real quickly, okay. Anda bisa lihat Dry website itu blood is dead tadi blood. disebutkan. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, Dia such membawa and such and such. bercak I darah took di Golgota itu. I just said, please Yang di dalam examine retakan this blood gunung batu and tell Golgota me itu. what you can tell me about it. Bawa ke All sebuah right? They said, laboratorium well, di Universitas we're Haifa. going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and Akhirnya keep it at body diproses itu temperature darah for 72 hours with selama 72 jam. gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there Teknologi when yang you check it tercanggih. out. They said, fine. So Israel. I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can Mereka tell tanya, that. ini apa darah They manusia? get whatever Pasti iya. tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for Tes 48 kemudian hours. And they said, dengan well, that'll proses do sel no darah good putih dan because it's sebagainya. dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and Setelah dites darah one Yesus itu, technician called the other one over there, and then they called mereka the saling boss over panggil there, sampai ke and they atasan were mereka. talking Hebrew a mile a minute there for a little bit. Bicara dalam bahasa And Ibrani, they mereka looked at lihat me dan and they said, berkata, Mr. Wyatt, this human blood Tuan only Wyatt, has 24 darah manusia chromosomes hanya in punya it. 24 kromosom. Everybody else has 46. Normalnya manusia You see, 46 23 kromosom, from your mother, 23 dari 23 ibu, from your father, 23 dari ayah, 22 autosomes from your mother, 23 autosomes 22 dari ibu, autosomes from your autosom father. dari ayah. You get an X X from your dan mother, you Y-nya. might get an X or Y from your father. All right. This blood had 23 chromosomes Darah ini cuma from 23 the dari mother's kromosom side, sisi ibu.
one Y chromosome. Satu kromosom dari You Y. see, a child could Seharusnya not have tidak bisa developed berkembang secara if they sempurna. hadn't had the autosomes from the Tidak mother. ada automosom So dari all of his laki-laki. physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, Maka katakan ini this darah blood is yang hidup. alive. And then they said, whose blood is this? Dia tanya darah siapakah ini? Para orang I Yahudi, said, it's the blood of your Messiah. ini adalah darah Mesiasmu, Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke, cukup. Kita bangkit And berdiri I assure you, semuanya. those men's lives have changed. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Sama-sama.